Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021. Jadi kesempatan kali ini saya akan membahas saham-saham yang berhubungan dengan batu bara ya. Jadi saya kumpulkan jadi satu. Saya mulai langsung untuk ADRO ya. Jadi ADRO untuk analisa saham mingguan saya sudah bahas beberapa minggu yang lalu ya. Sehingga saya minggu lalu juga sudah saya bahas. Jadi di sini support resistennya sudah saya gambarkan. Jadi minggu lalu dia breakout ke atas 1405 ya dengan high-nya di 1515 ya. Jadi target berikutnya resistennya di 1585 ya, masih memungkinkan naik. Kemudian berikutnya lagi resistennya di area kurang lebih 1715. Jadi untuk ADRO ya, walaupun dia sudah breakout naik tinggi, minggu depan dia masih ada kemungkinan naik ya. Jadi jangan terlalu pesimis ya seperti itu ya. Walaupun dia masih ada targetnya di sini ya, di tengah-tengahnya, tapi ada targetnya masih memungkinkan ke 1585 dan 1715. Support terdekatnya tetap sama ya, 1405 ya. Jadi selama bertahan di atasnya 1405 kurang lebih ya, dia masih cukup bagus beberapa minggu ke depan sampai awal tahun depan ya. Jadi saya sudah sebutkan untuk emiten batubara ya, dia sampai dengan tahun depan ya, awal tahun depan dia masih cukup bagus peluangnya seperti itu ya. Jadi setiap kali koreksi kita lihat kalau dia berhasil mantul atau rebound ya kita barusan buy ya seperti itu ya, kalau mau buy on weakness. Ini kalau untuk di hariannya ya, garis-garisnya sudah saya berikan. Um, untuk ADRO saya sudah berikan juga targetnya kurang lebih 1600 ya di sini ya. Ini swing high-nya di sini tanggal 10 Desember 2020. Itu target berikutnya ya setelah 1540. Kalau yang sudah punya, kalau mau average up ya, kalau tambah lagi, kalau dia naik ke atas 1540 tambah lagi, breakout ke atas 1600 tambah lagi dan seterusnya ya. Seperti itu ya, setiap kelipatan 100 kalau sudah lebih dari 1600. Kalau yang mau buy on weakness, saran saya tunggu aja sekitar area 1420. Jadi garis saya tetap sama ya, saya nggak rubah-rubah. Kalau dia koreksi di bawah 1420, kita tunggu kalau dia berhasil rebound ya. Atau tunggu sekalian di 1360. Kalau dia masih turun di bawah 1360, kalau dia berhasil rebound ke atas 1360, kita buy. Naik ke atas 1390 tambah lagi, naik ke atas 1420 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi ini garis-garisnya sudah saya berikan untuk average up kalau yang mau buy on weakness di bawah. Seperti itu ya. Jadi berfungsi juga untuk pemasangan trailing stop. Kalau sudah punya ya pasang aja trailing stopnya di 1485 dan 1450. Kalau dia naik lagi, kalau mau tambah lagi atau yang berani buy high sell higher, kalau breakout ke atas 1515 mau tambah lagi silakan atau buy ya. Target berikutnya 1540. Kalau dia naik lagi ke atas 1540 tambah lagi ya. Dan seterusnya. Ada yang bertanya juga, Pak Sunar, ini kan ADRO sudah 4 hari naik tinggi ya. Apakah ada kemungkinan koreksi? Koreksi selalu ada ya. Jadi kalau yang nggak berani buy high sell higher, ya tunggu aja buy on weakness di area sekitar 1420 dan 1360 ya. Nah, jadi sudah saya jelaskan, trading saham itu mudah ya. Kalau ada acuannya, trading stopnya, stop lossnya, kemudian kalau mau buy on weakness di mana ya, garis-garisnya sudah jelas di sini ya. Tinggal pasang aja automatic order ya. Volumenya masih tinggi ya, transaksi terakhir hari Jumat ya, tanggal 24 September 2021. Jadi masih ada kemungkinan naik dalam minggu ini ya. Tapi mungkin aja Senin atau koreksi ya, atau Selasa ya. Jadi yang mau buy on weakness ya silakan tunggu, nggak masalah ya, atau buy high sell higher kalau dia berhasil breakout lagi ke atas ya seperti itu ya. Berikutnya untuk PTBA, jadi garis-garisnya sudah saya berikan. Yang rajin nonton harusnya sudah buy ya, breakout ke atas 2370 kembali ya. Saya sudah sebutkan jangan ragu-ragu untuk buyback atau tambah lagi ya, karena sebelumnya kan dia gagal ya, turun di bawah 2370. Tapi kalau dia sudah berhasil breakout lagi ya silakan buyback ya seperti itu ya. Kalau mau tambah lagi secara weekly-nya, kalau dia breakout ke atas 2540 ya, kalau naik ke atas 2540 tambah lagi, target berikutnya di 2870. Di tengah-tengahnya kalau mau tambah lagi ya di 2720. Jadi kalau dia naik ke atas 2720, mau tambah lagi silakan dengan target berikutnya di 2870 ya. Kalau dia breakout ke atas 2870 ya dia kemungkinan besar di area 3100 ya. Targetnya masih cukup panjang ya. Kalau kita lihat di sini sebelumnya ya, dia kalau sudah breakout naiknya bisa tinggi ya. Minggu-minggu ini naiknya tinggi ya. Jadi kita jangan terlalu pesimis ya, jangan terlalu takut-takut. Yang penting pasang trailing stop dan stop loss ya. Ini untuk hariannya garis-garisnya sudah saya berikan. Memang di sini inverted hammer ya, candlenya ya, ekornya panjang ke atas. Kalau kita mau buy lagi, tunggu breakout ke atas 2460 tambah lagi, breakout ke atas 2490 tambah lagi ya. Seperti itu ya. Jadi buy high sell higher aja karena dia masih testing area 2460. Kalau mau buy on weakness tetap di area 2240 ini ya gambaran saya.
Kalau dia turun di bawah 2240, kalau dia berhasil rebound barusan kita buy ya. Itu yang buy on weakness. Kalau nggak dikasih ya buy high sell higher aja, mau tambah atau buy di sekitar 2460 atau 2490 ya, terserah pilih yang mana. Atau mulai 2460, kalau dia breakout ke atas buy, naik ke atas 2490 tambah lagi dan seterusnya. Target berikutnya dia kalau breakout ke atas 2560 dia masih ada target di 2720 ya. Jadi kalau kita lihat ke belakang 2720 itu dari mana Pak Sunar? Ini dapat dari high yang ini ya, swing high yang 5 April. Dan di sini kalau kita lihat ya, sebelumnya kan dia dari atas ya, dan dia koreksi. Dia berusaha rebound naik ke atas 2720 tapi dia gagal ya. Jadi ini adalah resisten berikutnya setelah dia berhasil breakout ke atas 2560. 2560 diambil dari sini ya. Ini swing high yang sebelumnya tinggal kurang lebih tanggal 9 April ya. Ketika dia koreksi dalam, kemudian dia berusaha rebound, dia gagal malah turun lagi ya. Jadi ini adalah resistennya 2560 untuk PTPA. Kenaikannya masih cukup bagus. Kalau breakout ke atas 2560, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi atau average up ya, seperti itu ya. Belinya bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya. Kurang lebih jelas ya untuk PTPA. Berikutnya untuk ITMG. Dari weekly-nya ya, dia masih higher low, higher high, dan higher close. Jadi masih cukup bagus. Penutupan walaupun ditutup di bawah 18.500 ya, dia masih cukup ya bagus lah ya. Toleransi sedikit lah ya. Jadi kalau dia dalam minggu ini dia berhasil breakout ke atas 19.125 ya, hanya minggu lalu ya. Dia target berikutnya di 21.000 dan 23.600. Jadi kenaikannya masih cukup bagus ya. Memang sebelumnya ya, ciri khasnya membentuk seperti anak tangga ya. Naik, kemudian sideways, breakout lagi, naik ya. Koreksi sideways, ini kan naik ya. Ya ada kemungkinan 1-2 minggu ke depan dia sideways atau koreksi sedikit lah ya. Intinya kalau dia selama bertahan di atas 15.600 sampai dengan awal tahun depan dia masih bisa naik rally sampai dengan 21.000 dan 23.600. Itu untuk ITMG secara weekly-nya. Kalau secara daily chart-nya ya kita lihat di sini memang ini resistennya ya 18.750 ya. Swing high sebelumnya tanggal 16 September. Jadi ditutup di bawahnya memang cenderung koreksi. Kalau mau buy on weakness ada dua pilihan ya. Di area 17.450 atau di bawah sekalian 15.800. Artinya kalau dia turun koreksi di bawah 17.550, kita belinya tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ya, naik ke atas 17.550 buy, naik ke atas 17.750 buy. Target berikutnya ya tetap di resistennya 18.750. Atau kalau dia masih turun ya, kita tunggu aja di 15.800. Artinya sama dengan yang sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Jadi yang rajin nonton mencatat dan pasang automatic order buy ya, harusnya sudah berhasil buy di sini ya, breakout ke atas 15.800 buy. Di analisa Samarian juga saya sebutkan ya. Jadi bukan karena sudah naik tinggi terus dibahas Pak Sunar ya, jangan salah paham. Sebelumnya memang sudah dibahas ya, saya bahas lagi kenapa? Ya ini untuk mengingatkan aja trennya masih bagus atau enggak ya, seperti itu pertama. Kedua, kalau sudah punya sahamnya pasang trailing stopnya atau stop lossnya di mana. Kalau belum buy-nya di mana, seperti itu ya. Makanya saya bahas lagi. Bukan karena sudah naik tinggi terus dibahas, enggak ya, jangan salah paham. Minggu-minggu sebelumnya saya sudah sebutkan juga analisa untuk saham batubara ya, sampai dengan awal tahun depan masih cukup bagus peluangnya. Ya kan? Bahkan masih ketika lesu ya, ada beberapa yang marah benar ya, di grup saya juga pernah baca chatnya orang yang marah ya, harga saham batubaranya naik tinggi kok sahamnya nggak naik-naik ya. Nah sekarang sahamnya sudah mulai naik ya, seperti itu ya. Makanya kalau kunci sukses di saham kan saya sudah sebutkan ada 3: sabar, fokus, dan disiplin. Kita harus sabar, harus fokus, dan disiplin ya, itu kuncinya. Kalau kita nggak bisa sabaran ya akhirnya ya kita rugi sendiri ya, seperti itu ya. Nggak sabaran terus dijual ternyata dia bisa naik tinggi ya, keuntungannya sudah lumayan ya, seperti itu ya. Jadi untuk ITMG di sini memang dia testing sekitar area 18.750. Kalau yang mau buy ya tunggu aja, buy on weakness lebih baik ya, ada kemungkinan dikasih lah koreksi ya. Kalau misalnya nggak dikasih ya buy high sell higher ya, naik ke atas 19.125 buy, naik ke atas 19.550 tambah lagi ya, breakout ke atas 20.400 boleh tambah lagi, target berikutnya di 22.000 dan 24.000. Itu kalau dari harian ya, kurang lebih cukup untuk ITMG. Berikutnya untuk Harum. Jadi Harum kan sudah saya bahas di analisa saham harian ya. Sebelum dia naik tinggi, ini hari sebelumnya dia ini kan tanggal 22 September ya, saya sudah bahas ya, kalau breakout bagus ya, seperti itu ya. Jadi yang rajin menonton mencatat dan buy ya, profitnya luar biasa ya. Ini ada resisten sebelumnya di 7625 ya kan? Nah ini kan dia sudah berarti breakout, yang sudah punya ya
pasang aja trading stopnya di 7675. Kalau dia turun di bawah 7675, lebih baik sih take profit dulu ya. Maksimum stop lossnya di 6150 ya. Seperti itu. Kalau mau buy on weakness, kalau tunggu ya tunggu di area 6150 aja. Artinya kalau dalam 1-2 minggu misalnya koreksi ya saya nggak mendoakan koreksi, mudah-mudahan breakout. Kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound naik ke atas 6150 ya. Kalau belum berhasil naik ke atas 6150 ya koreksinya masih bisa lebih dalam lagi ke 4700 ya. Memang range-nya jauh. Ya seperti itu. Kalau misalnya dia breakout ke atas 7625 Pak Sunar, berikutnya resistennya di mana atau target price-nya ya. Ini saya gambarkan di 9000 dan di area ini ya 10.700. Jadi kembali lagi ke masa kejayaannya sebelumnya tahun 2011 ya. Seperti itu ya. Mungkin ada yang tanya ya seperti itu ya. Mas Sunar, kalau invest di saham batubara untuk jangka panjang bagaimana? Ya kita lihat sendiri ya untuk jangka panjang, misalnya kalau di di Harum ini ya. Contohnya kita nggak akan pernah tahu ya sampai jangka panjang sampai 10 tahun ya, ini 2011 ya. Kalau kita misalnya belinya di sini ya, kita skip sampai 10 tahun, ini kurang lebih kita lossnya bertahun-tahun ya, ini 10 tahun ya. Ya kalau dia rajin bagikan dividen, kalau dividennya besar ya lumayan ya. Kalau dividennya kecil atau nggak pernah bagi dividen ya, kita rugi ya. Investnya kita masih rugi nih ya kalau belinya misalnya di awal tahun 2011 seperti itu ya. Karena kita belum sempat profit menginap, kita sudah mengendap selama lebih dari 10 tahun ya. Ini lebih dari 10 tahun ya. Kalau kita masuknya di awal 2011. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk jangka panjang memang emiten batubara saya nggak menyarankan untuk invest ya jangka panjang ya. Jangka menengah aja untuk trading ya. Seperti itu ya. Jadi kita lihat di sini memang sudah naik tinggi, apakah dia bakalan turun Pak Sunar? Ya kita lihat aja di daily-nya ya. Daily-nya sudah saya gambarkan garis-garisnya ya. Pasang aja trading stop-nya di 7.550 dan 7175 maksimumnya ya. Kalau sudah punya. Kalau belum punya, saran saya coba on weakness-nya di area sekitar 6150 sampai dengan 6200. Jadi kalau dia koreksi, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 6200 buy. Naik ke atas 450 atau 550 tambah lagi, naik ke atas 6825 tambah lagi dan seterusnya ya. Itu kurang lebih untuk Harum. Berikutnya untuk duit ya. Duit di sini memang dia cenderung sideways ya. Kita lihat weekly-nya di sini ya. Maaf ya. Jadi resisten terdekatnya dia di sekitar area 330. Sideways di bawah ya. Nah, apakah dia berhasil breakout Pak Sunar? Karena yang lainnya sudah naik tinggi kok. Duitnya kok masih belum ya. Ya menurut saya sih masih belum. Ini kesempatan kalau yang mau buy sekarang ya, kalau yang belum ketinggalan. Jadi selama di atas 282 sebenarnya untuk duit dia masih peluang untuk breakout ke atas 330 dengan targetnya di 386 dan 460. Jadi peluang profitnya itu masih lumayan tinggi ya selama dia bertahan di atas 282. Jadi untuk Doichi saran saya masih cukup bagus hold ya. Walaupun mau buy buy-nya bertahap aja ya, seperti itu ya. Kalau dia naik lagi ke atas 320 boleh tambah lagi atau buy up ya, atau buy yang belum buy ya. Naik lagi ke atas 330 tambah lagi. Naik lagi ke atas 350 boleh tambah lagi ya. Naik ke atas 366 tambah lagi dan seterusnya. Target price terdekatnya ya sekitar area 388 sampai dengan 404 lah kurang lebih ya. Sampai 420 ya. Itu target price berikutnya yang kalau dia berhasil breakout ke atas 350 ya. Ini 350 adalah istilahnya checkpointnya ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 350 dia peluangnya bisa naik lagi lebih tinggi ya. Jadi jangan terlalu takut resisten ya. Kalau yang mau buy on weakness ya tunggu aja kalau koreksi ya di 304. Artinya kalau dia turun di bawah 304, kita belinya kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 304 barusan beli. Kalau dia belum berhasil rebound ya jangan buy ya. Itu yang buy on weakness. Atau kalau nggak dikasih ya kita naik ke atas 320 buy, naik ke atas 330 tambah lagi ya buy up, naik ke atas 350 tambah lagi dan seterusnya. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Jadi ini terutama yang takut ya, yang kalau di ADRO atau PTBA takut ketinggian, ITMG takut ketinggian, Harum takut ketinggian ya mungkin yang agak rendah di bawah ya duit ya seperti itu ya. Memang resikonya ya kalau terlalu bawah ya dia resiko breakdown support juga ya kalau terlalu bawah. Karena kalau saham lagi uptrendnya masih kuat ya, dia akan cenderung naik terus. Jadi jangan terlalu takut masih bisa naik nggak. Kalau dia uptrendnya sudah breakout, sudah lepas dari 330, apalagi lepas dari 350 ke atas ya, dia malah bagus ya, bisa sampai naik 420 ke atas bisa ya. Jadi seperti sebelumnya di sini ya, dia bisa sampai 460 seperti saya sudah gambarkan di weekly-nya ya. Jadi kita jangan terlalu takut, yang penting sabar, fokus, dan disiplin ya. Ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan
untuk acuan trailing stop, stop loss, dan juga average up kalau dia berhasil breakout ke atas. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Indi. Indi di sini kalau weekly-nya ya, mungkin kalau dilihat sekilas memang ini sudah saya bahas ya, support resistennya ya. 1540 sudah tercapai. Tapi tidak ditutupnya di bawah 1540 ya. Nah, kalau kita perhatikan dari sejarah sebelumnya, nah ini pernah Pak Suntar naik sedikit ke atas 1540. Minggu depannya dia masih bisa higher high, tapi nggak lama lagi koreksi turun dalamnya. Nah, apakah sama dengan seperti itu nasibnya ya untuk India? Memang untuk performanya India yang terakhir saya baca dia kurang bagus ya dibandingkan yang lainnya. Makanya tercermin dari harga sahamnya ya seperti itu ya. Nah, di sini kalau kita lihat kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1540 ya minggu ini ya sampai minggu depan ya. Selama di atasnya 1540 dia sebenarnya masih cukup bagus ya. Target berikutnya di 1780 dan 2050. Memang dia sideways sebelumnya ya. Tapi kita jangan terlalu kaku ya. Kalau ini resistance sebelumnya minggu depannya lagi pasti turun ya. Ya kali ini apakah pasti turun? Ya belum tentu ya seperti itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya garis-garisnya kita lihat di daily-nya. Nah, ini kan dia hari terakhir ya, dia naiknya tinggi ya. Nah, kalau kita lihat naik tinggi gini, kita tinggal pasang aja trailing stop atau stop loss-nya ya, sudah punya ya. 1515 dan 1475. Maaf ya. Yang belum punya, kalau mau tunggu buy on weakness, tunggu aja di 1445 ya. Kalau dia koreksi di bawah 1445, kita belinya kalau sudah berhasil naik ke atas 1445 buy, naik ke atas 1475 tambah lagi dan seterusnya. Jadi belinya bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau bicara mengenai garis-garis ini ya, ini sebenarnya sudah saya berikan lama ya di analisa saham sebelumnya ya. Jadi yang rajin nonton, mencatat ya, dan pasang automatic order buy harusnya sudah dapat sampai lumayan ya. 1545 ke atas buy up ya. Masih lumayan profitnya seperti itu ya. Pasang aja dari stopnya 1515 dan 1475 bagi yang belum pasang. Itu kurang lebih untuk Indi ya. Jadi kurang lebih sejauh ini sudah ada 6 saham yang berhubungan dengan batubara ya. Satu lagi yang saya bahas PTRO. Nah, PTRO di sini memang dia supportnya 2310 dan resistennya 2560. Uptrendnya memang masih cukup bagus ya. Selama bertahan di atas 2310. Kalau dia breakout ke atas 2560, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi buy up atau average up ya. Target price berikutnya di mana kalau dia naik ke atas 2560 ya di high-nya di sini ya. Di kurang lebih di 2950. Memang kecenderungan sudah kelihatannya seperti ketinggiannya ini sudah mulai koreksi Pak Sunar. Memang benar ya. Tapi kita jangan terlalu takut yang namanya koreksi ya. Kadang-kadang kalau dia masih cukup bagus uptrendnya, ini sebenarnya uptrendnya masih cukup bagus ya. Jadi dia masih ada peluang untuk naik ke atas 2560. Jadi kita jangan terlalu khawatir, pasang aja trailing stop dan stop loss ya. Selama berada di atas 2310, secara weekly-nya dia masih cukup bagus. Kalau dari daily-nya, kalau yang trading daily ya, yang nggak mingguan ya, pakai support resistennya, pakai garis yang sudah saya berikan. Jadi naik ke atas 2450 tambah lagi ya, ternyata turun ya, harusnya sudah pasang trailing stop ya. Ya kalau belum pasang aja di 2360 dan 2300. Maksimum kurang lebih di area 2210 ya, stop loss-nya ya. Kalau turun di bawah 2210 ya, dia terus terang akan turun lagi di bawah 2100 ya. Kemungkinan bisa sampai sekitar area 2000-an di sini ya. Area buy on weakness sebelumnya saya gambarkan di 2140 karena dia sudah naik ya. Ini lagi koreksi ya. Kalau mau area buy on weakness ya kita tunggu di 2210 ya. 2200-an. Artinya kalau dia turun di bawah 2210, kita nggak langsung buy gitu enggak ya. Namanya buy on weakness kalau turun di bawah 2210 kita langsung buy. Itu bukan buy on weakness, itu namanya beli tangkap pisau jatuh ya. Enggak ya. Saya nggak pernah ngajarin tangkap pisau jatuh ya. Gitu ya. Walaupun ada beberapa yang downtrendnya strong ya, tapi saya buy ya. Tapi saya juga sudah sebutkan kalau turun di bawahnya garis yang sudah saya berikan itu lebih baik jual dulu. Ya kadang-kadang memang saya juga suka spekulasi buy on weakness di bawah banget ya ketika downtrend ya. Terus terang aja seperti Unilever sama yang strong downtrend ya saya spekulasi buy ya. Ya memang terakhir gagal turun lagi ya saya jual lagi ya. Saya belum buyback kembali untuk Unilever ya. Yang mudah-mudahan aja masih berhasil ya. Ya tapi di luar konteks untuk saham yang untuk analisa saham mingguan ya. Jadi kalau yang buy on weakness tunggu aja di sekitar area 2200-an kurang lebih ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 2210 buy ya seperti itu ya. Naik lagi ke atas 2300 di sini ya, tambah lagi naik ke atas 2360 tambah lagi dan seterusnya. Itu kurang lebih untuk PTRO. Target terdekatnya di sekitar area 2650-an ya garis saya. Tapi di sini swing high sebelumnya di 2630 ya. Memang kalau kita lihat di sini ya, naik tinggi 1-2 hari kemudian dia koreksi berhari-hari cenderung sideways.
Tapi selama dia masih bertahan di atas 1210 ini ya, dia masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 2650 ya, higher high ya. Dengan target berikutnya kira-kira di mana Pak Sunar ya? Kita pakai aja target Fibonacci extension ya, sekitar area 2740 sampai dengan, saya gambarkan dulu ya, itu sampai dengan berikutnya lagi sekitar 3100-an ya, 3075 lah ya, jadi itu ya, 3075 itu kurang lebih untuk PTRO ya, target price-nya. Memang uptrend-nya masih cukup bagus, dia cenderung koreksi dan konsolidasi di atas ya. Selama dia bertahan di atas 2300, menurut saya sih masih cukup bagus ya. Kalau di weekly-nya di sini 2310 kurang lebih lah ya. Ya kurang lebih sekian untuk analisa saham mingguan untuk emiten batubara. Jangan lupa cek analisa saham mingguan yang lainnya ya. Playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini. Kemudian jangan lupa subscribe, like ya, Pak yang barusan join. Kemudian jangan lupa juga kasih komentar ya. Kalau ada saran atau pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Walaupun Anda nggak punya saran, nggak punya komentar ya, bantu kasih komen. Karena kalau komentarnya semakin banyak, itu rating videonya semakin naik. Kalau rating videonya semakin naik, ya kan, memang viewernya semakin banyak ya. Yang diuntungkan siapa? Sebenarnya kalau viewernya semakin banyak, yang diuntungkan ya bersama ya. Yang yang punya sahamnya, yang juga mau beli juga sama ya. Seperti itu ya. Kalau banyak viewernya ya ada kemungkinan, karena ini masih uptrend semua ya, batubara ya. Jadi yang beli makin banyak ya, harganya makin terbantu sedikitnya lah ya, terbantu naik ya, seperti itu ya. Jadi jangan lupa kasih komentar ya, just say thank you atau mau menyapa hai, salam kenal dan sebagainya ya, terserah ya. Barusan ya, pokoknya bantu kasih komentar, itu membantu banget, dan juga bantu like ya, itu juga bermanfaat. Itu saja yang saya minta. Seperti biasanya saya doakan selalu salam sehat ya, yang penting sehat ya, jangan sampai kita terlalu memikirkan di saham, nanti kesehatan kita tetap terganggu ya, seperti itu ya. Kemudian salam damai juga dan sejahtera ya. Kurang lebih itu saja doa saya. Terima kasih banyak. Amin.